Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasil alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman yang disayang Allah, konco-konco Web TV Wonosobo yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan rahmat yang tiada tara, nikmatnya yang tiada terhingga, seluruh kebaikan-kebaikannya yang begitu sempurna. Semoga selaku hamba kita selalu bisa mensyukurinya, dan semoga selaku hamba Allah izinkan iman kita tetap istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaihi. Mudah-mudahan kalaulah kita wafat kemudian kita dibangkitkan di dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman dimanapun berada, corona melanda, masjid ditutup, dan sekarang sudah Ramadan. Apa yang harus dilakukan? Ketahuilah, Allah mengirimkan segala sesuatu. Apapun yang terjadi, itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Bukankah Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, yang kita semua sudah hafal dan familiar sama ayat yang akan kita dengarkan yang satu ini. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama sulitmu Allah kirimkan kemudahanmu. Bersama sulitmu Allah kirimkan kemudahanmu. Dan dua kali statement ini Allah ulang. Kalau ada seseorang pembicara berbicara di podium mengulang pembicara dua kali, maka sebenarnya yang ingin Allah sampaikan itu penting, luar biasa. Bersama sulitmu datang mudahmu. Bukan setelah, tapi bersama sulit datang yang mudah. Teman-teman yang disayang Allah, Allah kirimkan ini semua ada tujuannya, ada hikmahnya, agar kita senantiasa bersyukur dapat nikmat yang bernama rasa aman, agar kita senantiasa bersyukur mendapatkan nikmat yang bernama kondusif, bisa beribadah di dalam masjid, bisa beriktikaf seperti Ramadan di tahun-tahun sebelumnya, bisa bukber di Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Bukankah itu semua rezeki dan harta yang mahal harganya di hari-hari ini? Hari-hari ini bukber adalah satu hal yang tidak mudah untuk diwujudkan. Maka teman-teman bersyukurlah. Besok kalaulah pandemi ini sudah lewat, bersyukurlah akan bisa bersamanya kita menemani keluarga di rumah, berkumpul, bercengkrama bersama sahabat-sahabat, bisa berjamaah dalam sholat, bisa hadir ke ta'lim, dan seterusnya. Lantas bagaimana sikap kita memaksimalkan Ramadan sedangkan masjid-masjid ditutup selama corona dan wabah ini menyapa? Indahkan fatwa MUI. MUI baik skala nasional Indonesia maupun MUI Kabupaten Wonosobo yang telah merilis fatwa beliau tentang beribadah di tengah wabah. Di antaranya adalah ibadah dari rumah. Berarti kita nggak dapat dong pahala sebagaimana saat kita seperti biasanya. Teman-teman yang disayang Allah, ketahuilah, kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam,
baginda kita, beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Idza maridul 'abdu aw safir," apabila seseorang hamba itu sakit atau bersafar, kutibalahu makana, dia akan dicatatkan pahala sebagaimana muqiman sahihan, sebagaimana dia mukim, sebagaimana dia sehat. Kalau teman-teman pas sehat sering beribadah jamaah ke masjid, saat ada uzur syar'i, teman-teman beribadah dari rumah karena mengindahkan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, maka Allah akan tetapkan pahala yang sama sebagaimana teman-teman rutin sholat berjamaah di masjid saat sehat atau saat situasi kondusif sebelum pandemi ini menyapa. Ketika teman-teman seperti sebelumnya bisa beribadah tarawih, kemudian saat ini tarawih dari rumah, teman-teman akan panen pahala yang sama. Ketika teman-teman sebelumnya biasa mudik, kemudian saat pandemi ini menyapa nggak bisa mudik karena faktor satu dan lain hal, teman-teman akan tetap panen pahala mudik seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana hadis yang tadi dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yuk penuhi hati kita dengan selaksa rasa syukur, penuhi hati kita dengan selaksa kebaikan, tetaplah beramal soleh walaupun dengan segala keterbatasan, dan tetaplah meminta pertolongan dari Allah. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang paling berkesan bagi diri kita. Berkesan karena walaupun di rumah kita tetap maksimal dalam beribadah atas izin dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga teman-teman sekalian sehat, lancar, barokah segala urusannya. Mudah-mudahan Allah jaga teman-teman sekeluarga. Semoga Allah kuatkan iman kita tetap istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.